Hal yang paling diinginkan Tuhan dari kita adalah melakukan kehendak Allah. Dan kehendak Allah ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Sekalipun ada banyak orang yang mengatakan, aku akan berusaha melakukan kehendak Allah. Aku berusaha menyenangkan hati Allah. Tetapi sebagai manusia, kita tidak dapat melakukan semuanya itu. Fakta sejarah telah menunjukkan kepada kita. Masih ingat kisah di Taman Eden? Masih ingat? Ada berapa hukum yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa? Hanya satu hukum. Jangan makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Hanya itu hukumnya. Nah, apakah Adam dan Hawa dapat melakukannya? Apakah manusia dapat mentaati hukum itu? Alkitab mencatat, tidak. Manusia gagal melaksanakan satu hukum Tuhan. Selanjutnya di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum. Apakah manusia dapat melakukan 10 hukum itu? Lagi-lagi manusia gagal. Jadi jika ada manusia yang mengatakan, aku berusaha melakukan hukum Allah, engkau pasti tidak dapat melakukannya. Aku berusaha menyenangkan Tuhan, engkau pasti tidak dapat menyenangkannya. Mengapa? Untuk melakukan itu, engkau tidak bisa melakukannya dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah engkau mampu melakukan semuanya itu. Manusia gagal melaksanakan hukum Allah. Manusia gagal melakukan kehendak Allah. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kita semua telah membaca dalam kitab suci, upah dosa adalah maut. Nah, siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari maut ini? Siapakah yang dapat membebaskan kita dari sengat maut ini? Disinilah pentingnya kehadiran Yesus. Dia datang ke dunia. Dia memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita semua, manusia-manusia yang penuh dengan dosa ini. Yesus mengorbankan dirinya. Yesus mengikhlaskan dirinya menjadi korban penebus dosa kita, agar semua orang yang beriman kepadanya, yang percaya kepadanya, beroleh keselamatan. Orang yang jatuh ke dalam dosa itu ibarat orang yang jatuh ke dalam sumur yang dalam. Sekuat apapun dia berusaha untuk keluar dari sumur itu, tidak mungkin. Hanya ada pertolongan yang datang dari atas yang dapat mengeluarkan dia dari sumur. Jadi secara sederhana dapat dikatakan Yesus adalah tangga yang mengeluarkan kita, membantu kita keluar dari sumur dosa. Dari sini kita mengerti keselamatan itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah semata. Oleh sebab itu, jika kita adalah aktivis gereja, hati-hati. Jangan menjadi sombong. Kesombongan yang saya maksudkan adalah ketika kita begitu aktif dalam pelayanan gereja, lalu melihat orang lain yang tidak aktif, kita merasa diri lebih baik, lebih benar, lebih saleh dari orang lain itu. Awal kesombongan bertunas dari pandangan yang semacam itu. Kedua, karena keselamatan itu adalah anugerah Allah, maka janganlah kita menjalani kehidupan suka menghakimi orang. Mengapa? Karena engkau tidak dihakimi Tuhan. Engkau beroleh keselamatan secara cuma-cuma. Engkau bebas dari penghakiman Tuhan. Bagaimana mungkin engkau yang dibebaskan Tuhan?
yang tidak dihakimi Tuhan beroleh anugerah keselamatan, lalu engkau menghakimi sesamamu. Ketika melihat orang lain melakukan kesalahan, engkau tidak mengoreksi dia, tetapi menghakimi dia, mengungkit, membicarakan, menyebarluaskan kesalahan orang. Kita semua adalah orang-orang yang seharusnya dihakimi Tuhan, karena kita semua memiliki kesalahan, memiliki dosa. Tetapi Tuhan mengampuni kita. Sikap Tuhan inilah yang seharusnya kita munculkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena keselamatan itu adalah anugerah Allah. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Kita kasihi juga sesama kita dengan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh lahir dari dalam hati kita. Jadi pada intinya, orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa dia telah diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia diselamatkan oleh Allah, dia menjalani kehidupan dengan kerendahan hati, tidak mudah menghakimi sesama, saling mengasihi satu sama lain. Itulah pola hidup orang yang melakukan kehendak Allah.